Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu-ibu serta para pendengar di rumah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita bisa saling mendengar suara kita melalui kajian online ini dalam acara Kalam Ramadan atau kajian Islam Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengupas tema kita adalah bagaimana kita mensucikan diri dan benahi hati. Sesungguhnya eksistensi manusia itu terletak pada hatinya. Apabila hatinya baik, maka akan menjadi baiklah ia. Dan apabila hatinya menyimpang dari fitrah kebaikannya, ia pun akan rusak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, semuanya pun menjadi baik. Dan jika ia rusak, maka semuanya pun akan rusak, akan malfungsi. Ketahuilah, itulah yang disebut kalbu. Nah, bagaimana kita membenahi hati kita, mensucikan diri kita ini? Sebab sumbernya dari kalbun kita, dari hati kita semua. Kebahagiaan hakiki yang menjadikan kehidupan semakin bermakna, yang bisa menenangkan hati dan mensucikan diri, ini telah dijelaskan bagaimana cara dan metodenya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sangat jelas dan sangat terperinci, dengan simpel dan padat, serta dijamin mampu mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan mewahyukan kitab-kitab untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana metode menyucikan jiwa dan perbaiki hati itu. Realisasinya untuk menyucikan jiwa dan memperbaiki hati kita adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Dan ini merupakan hikmah dan tujuan dari penciptaan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam Al-Quran dan Sunnah sudah sangat jelas bagaimana cara menyucikan jiwa yang menjadi penentu. Apakah seseorang akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, atau sebaliknya? Dengan sangat jelas dan gamblang bahwa Al-Quran merupakan pondasi ruh dan sandaran penyucian jiwa itu. Itu tiada lain adalah mentauhidkan Allah. Tauhid mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, yang sangat berarti dalam menyucikan jiwa dan membenahi hati seorang muslim.
Di antara yang bisa menyucikan jiwa dan memperbaiki hati kita adalah pembaharuan terhadap keimanan secara berkesinambungan. Iman kita ini perlu diperbaharui, sebab iman kita itu naik dan turun. Al-imanu yazid wal yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika kita sedang diberikan musibah dan cobaan, baru kita sadar menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Namun ketika dia senang, bahagia, sukses, dia lupa kepada Allah. Maka iman itu perlu diperbaharui karena dia bisa lusuh, bisa kotor seperti pakaian. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah SAW menggandeng tangan saudaranya yang lain seraya mengatakan, marilah kita memperbaharui iman kita meskipun sesaat. Kemudian mereka duduk di suatu majlis, lalu berzikir kepada Allah. Zikrullah, membaca Al-Quran, melakukan ketaatan adalah cara ampuh untuk memperbaharui iman yang bersemayam dalam dada kita. Iman itu bisa bertambah dengan sebab perbuatan taat dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, dalam usaha meningkatkan keimanan seorang mukmin mestinya benar-benar bersandar kepada Allah sehingga akan berbuah yang penuh barokah, yaitu kesucian jiwa. Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa dan sucikanlah jiwaku. Sungguh engkau pembersih jiwa terbaik. Nabi selalu berdoa seperti itu. Selalu mohon kepada Allah akan diberikan ketakwaan kepada jiwa dan mohon mensucikan jiwanya. Termasuk yang lain, jalan untuk mensucikan jiwa dan perbaiki hati adalah mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat itu terlampau banyak sehingga kita tidak bisa menghitung banyaknya. Kita tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ketika kita mengingat nikmat Allah, maka akan bertambah ketaatan kita kepada Allah, karena Allah tempat bergantung kita semua atas pemberiannya. Maka kita terus mengingat-ingat nikmat Allah itu dengan cara meningkatkan keimanan kita, dengan ketaatan kita, mensyukuri nikmat Allah itu terus dengan ketaatan kita tingkatkan. Berbanyak ibadah kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Nah, yang terakhir, cara yang lain yang dapat menyucikan jiwa dan membenahi hati kita adalah dengan cara bertaubat. Karena tidak seorang manusia pun yang luput dari dosa. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW tidak kurang setiap harinya itu beristighfar kepada Allah sedikitnya 70 kali. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah.
tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya kepada kita agar kita mohon kepada Allah agar diampuni dosa kita dan kita diterima taubat kita. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masyaallah muslimin, ikhwah fillah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar semuanya. Demikianlah tausiah singkat saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dan menyucikan jiwa kita serta membenahi hati kita sehingga hati kita bersih, membersihkan hati dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, serta memberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa kita ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.